Keringat bercucuran di pelipis Bayu, namun langkah kakinya tak melambat sedikit pun. Di tangannya, sebuah tas termal berlogo restoran bintang 5, digenggam erat. Bau aroma truffle dan steak premium sesekali tercium, mengingatkannya bahwa waktu adalah musuh utamanya saat ini. Bayu bukan kurir biasa. Jika dia mau, dia bisa saja membeli hotel tempatnya berdiri. Sekarang, hanya dengan satu panggilan telepon ke ayahnya. Namun, bagi Bayu, uang warisan adalah sangkar emas yang hanya akan mengekang kebebasannya untuk memilih pasangan hidup. Orang tuanya menginginkan menantu dari kalangan pengusaha properti, bukan seorang guru honorer sederhana bernama Arini. Karena itulah, Bayu memilih jalan sunyi. Kemandirian total. Siang hari ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah firma kecil. Sore, malam hari sebagai kurir makanan ekspres. Tufan mengumpulkan mahar dan biaya resepsi dari keringatnya sendiri. Lantai ke-22, lift berdenting terbuka. Bayu setengah berlari menyusuri lorong berkarpet tebal. Dia harus memastikan pesanan ini sampai sebelum suhu makanannya turun di bawah standar. Setiap tetes keringat ini adalah satu langkah lebih dekat menuju pelaminan bersama Arini, bisiknya dalam hati. Dia berhenti di depan pintu K, Maret tahun 2025. Sambil mengatur napas agar tetap terlihat profesional, dia menekan bel. Shioranggu, pria paruh baya, membukakan pintu, menatap Bayu yang tampak kelelahan, namun tetap tersenyum ramah. Pria itu memberikan tip yang cukup besar. Namun bagi Bayu, kepuasan pelanggan adalah hal utama, agar rating Naya tetap sempurna. Bonus mingguan sudah di depan mata. Jantung Bayu seakan berhenti berdetak saat pintu itu terbuka lebar. Dunia yang tadinya penuh semangat, mendadak terasa senyap dan hampa. Lelaki di hadapannya tampak mapan, mengenakan jubah mandi hotel yang mewah, dengan rambut yang sedikit acak-acakan. Namun, bukan sosok pria itu yang membuat lutut Bayu lemas, melainkan suara lembut yang sangat ia kenali, dari balik lorong kamar yang remang-remang. Sayang, makanannya sudah sampai, aku sudah lapar sekali. ITU, suara Arini. Suara yang setiap malam menemaninya di telepon, memberikan semangat saat ia kelelahan menembus macetnya Jakarta. Suara yang ia perjuangkan dengan setiap tetes keringatnya. Pria di hadapan Bayu mengerutkan kening melihat kurir di depannya. Hanya dia mematung dengan wajah pucat pasi. "Hai mas, ini makanannya, kan? Berapa semuanya?" tanya pria itu sambil merogoh dompet kulitnya. Bayu tidak menjawab. Tangannya bergetar hebat saat menyerahkan tas termal tersebut. Tepat saat itu, sesosok wanita muncul dari balik pintu kamar mandi di dalam sana. Arini. Ia membeku. Matanya membelalak, menatap sosok kurir berjaket lusuh yang sangat ia kenali. "Bayu, kamu ngapain di sini?" Suara Arini bergetar, nyaris berbisik. Pria di samping Arini menoleh. "Oh, jadi ini kurir yang sering kamu ceritakan itu, Rin? Yang katanya teman masa kecil kamu itu?" Kalimat itu menghantam Bayu lebih keras dari kecelakaan motor manapun. Teman masa kecil? Jadi, selama ini di depan orang lain, status Bayu hanya sebatas itu? Sementara Bayu Motivation menabung untuk sebuah masa depan yang ia kira milik bersama. Bayu menarik napas panjang, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang ia miliki. Ia tidak marah-marah, tidak juga berteriak. Kecewa yang teramat dalam justru membuatnya tenang dengan cara yang mengerikan. Bayu meletakkan bingkisan makanan itu di atas meja kecil di samping pintu. Ia menolak uang yang disodorkan pria itu. "Makanannya sudah dibayar lewat aplikasi," ucap Bayu datar. Matanya menatap Arini untuk terakhir kalinya, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa asing. "Selamat menikmati makan malamnya, Arini. Semoga hotel ini cukup hangat untukmu." Bayu berbalik, berjalan menyusuri lorong hotel yang panjang, tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, bukan karena bahagia, tapi karena beban yang ia pikul selama ini, harapan palsu tentang pernikahan telah luruh seketika. Di parkiran, ia melihat tabungan di ponselnya. Angka itu masih ada di sana. Bedanya,
Sekarang uang itu bukan lagi untuk mahar wanita yang mengkhianatinya, melainkan modal untuk membuktikan pada dunianya sendiri bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa siapapun. Bayu tidak kembali ke rumah orang tuanya dengan kepala tertunduk. Ia tidak ingin menang karena warisan, melainkan karena kemampuannya sendiri. Tabungan yang tadinya untuk mahar Arini, ia jadikan modal awal membangun sebuah platform logistik kecil-kecilan. Bayu mengganti nama belakangnya di kartu nama. Ia memulai dari sebuah ruko sempit. Di sana, ia tidak hanya menjadi bos, tapi juga merangkap supir dan admin. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat suara Arini di Maret tahun 2025. Sayang, makanannya sudah sampai? Luka itu tidak membuatnya hancur, justru membuatnya menjadi monster di dunia bisnis. Dalam 3 tahun, platform Laju Express milik Bayu mulai mengguncang pasar, bersaing langsung dengan Riko Logistik, perusahaan milik pria pilihan Arini, yang ternyata dikelola dengan cara-cara kotor dan penuh manipulasi. Momen yang ditunggu tiba, sebuah kontrak pengadaan logistik nasional senilai ratusan miliar sedang diperebutkan. Hanya ada 2 kandidat terkuat, Laju Express dan Riko Logistics. Di air ruang tunggu kantor kementerian, Bayu duduk tenang membaca laporan. Tiba-tiba, pintu terbuka. Riko masuk dengan langkah sombong, didampingi Arini yang kini tampak lebih kurus dengan riasan tebal yang berusaha menutupi gurat kelelahan. Riko tertawa meremehkan loh. Kurir hotel itu sekarang main tender besar. Rin, lihat, mantan teman kecilmu ini rupanya belum bangun dari mimpi Arini terdiam. Matanya menghindari tatapan Bayu. Ia bisa melihat Bayu yang sekarang jauh lebih tenang dan berwibawa. Di dalam ruang presentasi, Bayu membongkar semua borok distribusi Riko. Ia menyajikan data tentang penggelapan pajak dan standar keamanan yang dilanggar oleh perusahaan Riko. Bayu tidak menyerang secara pribadi. Ia menyerang secara profesional. Hasilnya, Riko tidak hanya kalah tender, tapi juga langsung didatangi pihak kepolisian di lobi kantor karena laporan investigasi yang diam-diam telah disusun Bayu selama berbulan-bulan. Saat Riko digiring masuk ke mobil polisi, Arini mengejar Bayu yang sedang menuju mobilnya. Arini menangis histeris. Bayu, tolong cabut laporannya. Aku mohon, aku sedang mengandung anaknya Riko. Bayu, jangan sekejam ini. Bayu langkahnya terhenti. Ia berbalik pelan. Aku tidak kejam, Arini. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang pebisnis. Dan satu hal, anak itu tidak salah, tapi dia layak punya ibu yang tahu cara menghargai laki-laki yang bekerja keras, bukan ibu yang hanya memuja kemewahan semu. Arini jatuh terduduk di atas semen yang dingin. Ia melihat Bayu masuk ke mobilnya, sebuah mobil yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri, bukan dari ayahnya. Bayu melajukan mobilnya, melewati hotel tempat ia dulu mengantar makanan. Ia tidak merasa senang melihat Arini hancur. Ia hanya merasa bebas. Ia membuktikan bahwa meski tanpa harta orang tua, seorang laki-laki yang memiliki harga diri dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju puncak. Terima kasih, Arini. Karena pengkhianatanmu, aku tidak hanya membangun perusahaan, tapi aku membangun diriku sendiri. Saat Bayu sedang berada di puncak kesuksesannya, dengan Laju Express, ia mengadakan acara amal di sebuah panti asuhan yang sering ia kunjungi secara anonim. Di sana, ia bertemu dengan sosok wanita yang mengelola panti tersebut. Namanya Senja. Dia adalah teman masa kecil Bayu sebelum keluarganya pindah ke luar negeri. Berbeda dengan Arini yang silau akan harta, Senja adalah sosok yang tenang, sederhana, dan memiliki binar mata yang jujur. Senja tidak tahu bahwa Bayu adalah CEO kaya. Baginya, Bayu tetaplah Bayu kecil yang dulu sering berbagi bekal dengannya di bawah pohon kersen. Kata Senja, mandiri, tulus, dan mencintai Bayu karena prinsip hidupnya, bukan karena apa yang ada di rekening banknya. Di sisi lain, Arini yang kini hidup dalam kesulitan dan pengucilan sosial, melihat berita kesuksesan Bayu dan Senja di media sosial, didorong oleh rasa putus asa dan penyesalan yang egois.
Ia nekat mendatangi kantor Bayu. Di lobi kantor laju ekspres. Arini muncul dengan pakaian lama yang sudah mulai kusam, berusaha terlihat cantik. Namun matanya tidak bisa berbohong, ia tampak hancur. Arini muncul dengan pakaian lama yang sudah mulai kusam, berusaha terlihat cantik. Namun matanya tidak bisa berbohong, ia tampak hancur. Arini Bayu, aku tahu aku salah. Aku tertipu oleh Riko. Tapi di dalam hatiku, sebenarnya hanya ada kamu. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku berjanji akan menemanimu dari nol lagi, jika itu yang kamu mau. Tepat saat itu, Senja berjalan keluar dari ruangan Bayu, membawa beberapa dokumen panti asuhan. Ia berhenti di samping Bayu, menatap Arini dengan tatapan iba. Bukan benci. Bayu merangkul bahu Senja dengan lembut. Arini, kamu bilang ingin menemaniku dari nol? Sayangnya, saat aku benar-benar berada di titik nol berkeringat, membawa tas kurir di depan pintumu, kamu justru memilih orang yang menurutmu sudah sampai di angka 100. Perkenalkan, ini Senja. Dia mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Jauh sebelum aku mengerti apa itu bisnis. Dia tidak butuh aku menjadi kaya untuk tetap berada di sampingku. Arini menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa peluangnya sudah tertutup rapat. Bayu tidak memberinya uang atau harapan palsu. Ia hanya memberikan satu nasihat terakhir. Berhentilah mencari pria yang bisa menghidupimu, Arini. Belajarlah menghidupi dirimu sendiri, agar kamu tahu betapa berharganya sebuah perjuangan. Selamat tinggal. Bayu dan Senja berjalan pergi menuju mobil, meninggalkan Arini yang bersimpuh di lantai lobi. Bayu akhirnya mendapatkan mahar yang sesungguhnya. Bukan uang hasil kerja kerasnya, melainkan seorang wanita yang menghargai pria di balik seragam apapun yang ia kenakan.